Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Dewantinta Afifah dari 11 ATL 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang polimer. Polimer berasal dari kata Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan mores yang berarti rantai. Polimer adalah hasil campuran kimia organik yang dibangun atau dibentuk terutama dari elemen karbon dan hidrogen. Dan sekarang masuk ke penggolongan polimer. Terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama berdasarkan asalnya, yang dibagi juga menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama polimer alam, yang kedua polimer semi sintetis, dan yang ketiga polimer sintetis. Untuk penjelasannya, yang pertama ada polimer alam yang berarti polimer yang terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua ada polimer semi sintetis yang berarti polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Dan yang terakhir ada polimer sintetis yang berarti polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis dari monomer-monomernya dalam reaktor. Untuk penggolongan berikutnya ada berdasarkan jenis monomernya. Dan berdasarkan jenis monomernya pun terdiri dari dua bagian. Untuk yang pertama ada homopolimer dan yang kedua ada copolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Dan untuk copolimer adalah kebalikan dari homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis. Dan untuk copolimer terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama copolimer bergantian, yang kedua copolimer blok, yang ketiga copolimer bercabang, dan untuk yang terakhir copolimer tidak beraturan. Dan untuk selanjutnya ada penggolongan berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat perkenyalan. Ini pun terbagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama termoplastik dan untuk yang kedua termosetting. Termoplastik adalah polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Sedangkan termosetting adalah polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakan kembali. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat ada penggolongan berdasarkan bentuk susunan rantainya. Dan ini pun terdiri dari beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Untuk yang pertama polimer linear, yang kedua polimer bercabang, dan untuk yang terakhir polimer berikatan silang atau bisa disebut juga cross-linking. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Untuk yang kedua polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Dan untuk yang terakhir polimer berikatan silang atau cross-linking yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer yang saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Dan untuk yang terakhir penggolongan atau yang kelima ada penggolongan berdasarkan aplikasinya. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama polimer komersial, yang kedua polimer teknik, dan yang terakhir polimer dengan tujuan khusus. Polimer komersial adalah polimer yang disintesis dengan harga murah dan diproduksi secara besar-besaran. Untuk polimer teknik adalah polimer yang mempunyai sifat unggul tetapi harganya mahal. Dan untuk yang terakhir adalah polimer dengan tujuan khusus adalah polimer yang mempunyai sifat spesifik. Sekarang masuk ke jenis-jenis polimer yang terdiri dari 10 bagian. Yang pertama ada polietilen atau PE, yang kedua ada polipropilen atau PP, yang ketiga ada polyvinylchlorine atau PVC, yang keempat ada oriented polystyren atau OPP, yang kelima karet bahan, yang keenam low sensitive polyethylene atau LDPE, yang ketujuh ada polyethylene terephthalate atau PET, yang kedelapan adalah polystyren atau PS, yang kesembilan adalah lunchbox polystyren, dan yang terakhir
ada sifat-sifat polimer yang terdiri dari dua bagian, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Dan yang terakhir, saya akan memberikan satu contoh dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu styrofoam untuk makanan dapat menimbulkan gejala saraf seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.